Melinda Ayu Permata. Nama saya Fajra Mustika Cherry. Berdirinya kami di sini ingin membahas materi tentang sel. Selamat menyaksikan. Teman-teman, jadi gimana sih sejarah penemuan sel itu? Sejarah penemuan sel itu, Robert Hooke melakukan pengamatan sayatan pada gabus dengan menggunakan kaca pembesar mikroskop. Dari pengamatannya, Hooke melihat bahwa terdapat ruangan kecil yang menyusun gabus. Kemudian ruangan kecil tersebut dia beri nama sel. Sementara di tahun 1831, Robert Brown mengungkapkan bahwa sel adalah suatu ruangan kecil namun dibatasi oleh membran, di mana di dalamnya juga terdapat cairan yang diberi nama protoplasma. Cairan tersebut terdiri dari plasma sel atau juga biasa disebut dari plasma sel, sitoplasma dan inti sel, nukleus. Kemudian di dalam inti sel ada plasma inti yang disebut dengan nukleoplasma. Oh, jadi begitu sejarah penemuan sel. Sel adalah salah satu unit terkecil dari makhluk hidup yang bisa menguasai kehidupan seperti makhluk hidup pada umumnya. Disebut sebagai unit terkecil karena bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil lagi dan tiap bagiannya bisa berdiri sendiri. Sel bisa melakukan sebuah proses kehidupan seperti melakukan suatu perombakan, respirasi, emisi, pembentukan sel, reproduksi, dan juga pengaktifan sel. Jika dilihat secara struktural, tubuh makhluk hidup pasti terdiri dari sel-sel, sehingga sel seringkali disebut sebagai satuan struktural makhluk hidup. Tubuh dari makhluk hidup bisa melaksanakan kehidupan apabila sel-sel yang tersedia di dalamnya bisa berfungsi dengan baik, sehingga sel-sel itu disebut dengan satuan fungsional makhluk hidup, di mana semua sel makhluk hidup bisa berkembang biak dengan tujuan untuk memperbanyak diri. Oh, jadi begitu. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa saja teori tentang sel? Jadi, teori tentang sel adalah dengan adanya perkembangan penemuan sel, hal itu telah mendorong berkembangnya refleksi tentang sel. Dari sinilah kemudian muncul teori-teori tentang sel. Berikut ini adalah beberapa teori tentang sel yang perlu dipahami. Teori tentang sel dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sel kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Teori tersebut dikemukakan oleh seseorang yang bernama Jacob Sheridan sekitar tahun 1804 sampai tahun 1881, dan juga Theodore Sassuan sekitar tahun 1810 hingga 1882. Pada tahun 1839, Sheridan, seorang ahli botani asal Jerman ini mengadakan sebuah pengamatan mikroskopis pada sel tumbuhan di waktu yang bersamaan. Theodore Sassuan juga melakukan pengamatan pada sel hewan. Dari hasil pengamatan keduanya menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut. A. Setiap makhluk hidup terdiri dari beberapa sel. B. Sel adalah unit struktural yang paling kecil pada makhluk hidup. C. Organisme bersel satu terdiri dari satu sel saja, sedangkan organisme yang terdiri dari lebih dari satu sel disebut dengan organisme bersel banyak. Yang kedua adalah sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Max Kruse tahun 1825 sampai 1874 mengatakan bahwa protoplasma adalah dasar fisik dari sebuah kehidupan. Protoplasma tidak hanya bagian dari sel secara struktural saja, namun juga termasuk bagian penting sel yang berperan sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia kehidupan. Karena adanya pernyataan tersebut, kemudian muncul teori sel yang menjelaskan bahwa sel adalah kesatuan fungsional kehidupan. Yang ketiga, sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong penemuan sejumlah unit penurunan sifat yang ada di dalam nukleus, yaitu kromosom. Dalam kromosom terdapat sebuah gen yang merupakan unit pembawa sifat tersebut. Melalui penemuan tersebut, kemudian muncul teori bahwa sel adalah unit hereditas makhluk hidup. Berikut ini adalah beberapa penemuan yang mendukung perkembangan dari teori sel, antara lain A. Robert Bohr 1812
adalah seorang ahli biologi asal Skotlandia menemukan sebuah benda kecil yang terapung di dalam cairan sel yang disebut dengan nukleus. B. Felix Dürrenmatt 1835 menganggap bahwa bagian yang paling penting dari sebuah sel adalah cairan sel yang disebut sebagai protoplasma. C. Johannes Purkinje 1787 sampai 1869. Dia adalah orang pertama yang mengajukan istilah protoplasma yang digunakan sebagai nama bahan embrial sel tersebut. Penemu sel dan konsep sel. Sel tentu saja tidak semuanya bisa disamakan dengan batu bata, di mana sel sebenarnya lebih dari batu bata terhadap sebuah rumah. Bisa dikatakan bahwa sel bisa hidup secara terpisah dari sel-sel lainnya. Misalnya saja bakteri yang merupakan organisme uniseluler. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisme pada dasarnya bisa dilakukan oleh sel. Ada banyak sekali organisme yang mempunyai fungsi khusus seperti halnya fungsi organ yang ada di dalam tubuh sel. Perkembangan konsep sel. Konsep sel mulai berkembang dan dipelajari oleh Robert Hooke pada tahun 1665 hingga tahun 1836 oleh Theodor Schwann dan Matthias Schneider. Kemudian mereka mengatakan bahwa sel sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Yang pertama, Robert Hooke. Robert Hooke merupakan seseorang yang pertama kali mengamati sel di tahun 1665. Sel yang ia amati berasal dari sayatan tipis buah gabus dan dilihat dari sebuah mikroskop. Hooke menemukan sayatan tipis tersebut itu memiliki bentuk berongga dan persegi. Jadi saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya, yaitu perkembangan konsep sel yang kedua. Yang kedua yaitu konsep terbaru. Teori yang diungkapkan oleh Hooke kemudian dilanjutkan oleh Matthias Schneider dan juga Theodor Schwann di tahun 1836. Kemudian dari teori tersebut membuktikan bahwa sel bukanlah sebuah rongga kosong, tetapi justru berisi protoplasma yang berguna mendukung semua kegiatan makhluk hidup. Dari pengamatan dan penelitian yang mereka lakukan, dapat disimpulkan bahwa sebuah teori sel bahwa makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Teori tersebut berkembang lagi dengan pendapat baru, yaitu setiap sel berasal dari sel lain. Lalu, sel adalah unit struktural dan fungsional yang paling kecil dari makhluk hidup. Yang ketiga, sel sebagai unit struktural. Sel sebuah unit struktural yang paling kecil. Sel adalah bagian terkecil yang bisa berdiri sendiri, yaitu artinya tidak ada lagi bagian yang lebih kecil dari sel yang bisa dikatakan sebagai salah satu unit makhluk hidup. Oleh sebab itu, sel adalah penyusun dasar tubuh sesuatu makhluk hidup. Yang keempat, sel sebagai unit hereditas dan fungsionalitas. Semua aktivitas makhluk hidup pada dasarnya terjadi di tingkat sel. Sel adalah respirasi, sintesis, respons, transportasi, reproduksi, dan masih banyak aktivitas dari makhluk hidup. Oleh sebab itu, sel sebagai salah satu unit fungsional terkecil berarti bahwa semua aktivitas makhluk hidup dilakukan pada tingkat sel. Sedangkan sebagai unit hereditas, maka bahwa semua sifat sel bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ada dua macam sel. Yang pertama, sel prokaryotik. Jenis sel prokaryotik memiliki ciri khas, yaitu mempunyai membran inti. Sedangkan sel eukaryotik mempunyai membran inti. DNA dari sel prokaryotik mempunyai bentuk sirkuler dan juga mempunyai DNA sirkuler lain yang disebut dengan plasmid. Lalu persamaan apa yang ada di keduanya? Jadi sel prokaryotik adalah dan sel eukaryotik sama-sama mempunyai membran plasma, ribosom, dan sitoplasma. Meski kelihatannya sederhana, semua kegiatan kehidupan bisa dilakukan oleh sel prokaryotik. Pada sel prokaryotik, kegiatan sel terjadi pada membran sel dan sitoplasma. Sedangkan pada sel eukaryotik mempunyai aktivitas yang lebih rumit. Yang kedua, sel eukaryotik. Sel eukaryotik memiliki sifat yang lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokaryotik.
eukariotik, di mana sel eukariotik terdiri dari 3 bagian besar, yaitu sitoplasma, membran sel, dan inti sel. Sekian materi tentang sel yang dapat kami sampaikan. Kurang dan